Halo guys, jumpa lagi di Macam Manga. Jadi seperti biasa, ini akhir bulan, jadi waktunya buat manga haul. Sebelum itu, gue bener-bener minta maaf karena bulan ini gue cuma rilis sedikit video karena bener-bener lagi sibuk sama kerjaan yang lain ya, nggak sempet. Cuma ya bulan depan, Oktober harusnya lebih menjinak, jadi gue bisa rilis lebih banyak video gitu ya. Jadi di bulan ini masih dengan Shopee Live Sale ya, jadi Shopee Live Sale-nya ini memang makin lama berkurang dan menurut gua ini adalah bulan terakhir buat manfaatin Shopee Live Sale ya. Soalnya setiap bulan itu harganya itu diskonnya maksud gua bakal berkurang terus kan. Di bulan lalu itu masih 20.000 ya. Sekarang ini udah cuma 15.000 dan itu kuotanya sangat terbatas. Jadi kalau kalian mau pakai Shopee Live Sale itu benar-benar harus cepet. Jam 8 malam cepet-cepet check out. Jadi masih dapat diskon 15.000 kalau enggak cuma 8.000 ya. Dan ya maka dari itu akan gue manfaatkan segera untuk mengkoleksi manga-manga yang gue ketinggalan lah. Gitu ya, seperti Tokyo Revenger. Lah bang, Tokyo Revenger kata lu menyesal. Tapi kok tetap beli? Ya kan gue bilang menyesalnya karena endingnya gitu. Dan karena harganya masih masuk akal di Indonesia ya, 30.000. Dan setelah pakai Shopee Live Sale itu jadi cuma 16 ribuan. Jadi gue putusin ya udahlah gue bakal lanjutin koleksi karena memang rame komik itu, cuma endingnya aja rada bermasalah menurut gue gitu. Gitu ya. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini ada One Piece 103, Demon Slayer 1314, Sakamoto Days nomor 5, Marshall 4, Dragon Ball Super nomor 17 ini baru banget nyampe ya. 1 jam lalu sebelum gue bikin video ini, dan Detektif Conan 15 ya. Ini semua itu belum gue buka karena belum ada waktu bacanya ya. Yang udah gue baca itu ini ya, 5 ini. Ada Jujutsu Kaisen nomor 11, Shiroran 9, Record of Ragnarok 13, Ragna Crimson 5, dan Sakamoto Days nomor 3. Akhirnya ini sudah restock lagi di Carolina ya. Memang beberapa di antara kalian ngasih tahu Sakamoto Days di toko ini ada kan? Memang ada. Tapi kan kalau di toko lain gue nggak bisa pakai Shopee Live Sale diskon ya, karena toko lain itu nggak live gitu. Makanya gue nungguin Carolina. Cuma ini kira gue udah dapet gitu intinya gitu ya. Jadi Sakamoto Days gue udah lengkap sampai nomor 5. Nah di antara 5 ini mana sih yang paling gue suka di bulan ini? Jawabannya adalah Jujutsu Kaisen ya. Entah kenapa Jujutsu Kaisen ini sering gue maki-maki tahun lalu kalau kalian udah ngikutin gue. Cuma makin lama ini Jujutsu Kaisen ini rame parah dan bisa dibilang ini jadi salah satu komik shonen terfavorit gue saat ini ya, Jujutsu Kaisen. Apalagi kalau kalian ngikutin scanlationnya, Tuan Gojo. Ya itu gitu ya. Jadi benar-benar seru banget Jujutsu Kaisen ini. Di urutan kedua itu ada Chiruran. Chiruran ini juga rame banget ya buat kalian yang suka sama Samurai X gitu. Tema-tema samurai Jepang ini bener-bener seru abis. Nomor 9 ini nih rame. Ya di urutan ketiga ada Record of Ragnarok. Ini juga rame abis. Akhirnya pertarungan Buddha lawan si Hajun ini selesai ya. Jadi di volume 14 nanti kita bakal dapat pertarungan yang baru gitu ya. Jadi ini nomor 13 beres pertarungannya. Mantep. Gitu. Dan di urutan keempat itu ada Ragna Crimson ya. Ragna Crimson ini memang beberapa di antara kalian banyak yang bilang kurang seru, cuma menurut gue ini masih seru-seru banget ya. Dan ya memang sih gue akuin di volume ini lagi banyak omong di volume 5 ini, jadi kurang greget lah gitu kasarnya ya. Tapi overall lagi mau klimaks nih di volume-volume berikutnya nih. Jadi asik-asik aja. Sakamoto Days itu ya ini peringkat 5 bukan berarti jelek ya, ini itu bagus banget, gue ngakak baca ini. Nomor 3 sama 4-nya ya, nomor 5-nya ini bakal segera gue baca setelah gue bikin video manga haul ini gitu ya. Gitu lah, jadi ya begitu untuk manga haul ya. Jadi lagi-lagi gue ulangi ya, manfaatin Shopee Live Sale ya, terutama untuk komik-komik yang rada murah gitu. Kenapa dulu itu gue nggak beli Tokyo Revenger dan komik-komik lain yang harganya 30.000, One Punch Man itu? Kenapa? Karena gue yakin kedepannya itu diskonnya makin kecil. Makanya gue utamakan komik yang harganya mahal dulu gitu. Kasarnya sekarang pun kalau gue beli Tokyo Revenger masih kehitung 50% gitu. Karena masih dapat subsidi 15.000 dari harga 30.000 gitu ya. Jadi ya manfaatkan sebisa kalian gitu. Cuma jangan sampai boros-boros juga gitu. Dan setelah
event Shopee Live Sale ini makin berkurang ya, siap-siap gue jarang banget beli manga ya. Apalagi mendekati akhir tahun ya. Innocent sama apa tuh namanya? Yang udah gue tunggu kemarin, Vinland Saga bakal keluar ya. Gue bakal nabung buat itu soalnya gitu. Jadi komik lokal bakal gue hentikan dulu setelah event live sale Shopee ini berkurang. Gitu ya. Ya begitu untuk acara haulnya. Sekarang seperti biasa gue mau ngomongin tentang apa tuh namanya? Jadwal terbit bulan Oktober ya. Nah ya, Oktober ini sebenarnya bisa dibilang menarik ya, karena akan ada beberapa komik baru ya. Salah satunya itu adalah Happiness ya. Happiness itu rencananya tadi bakal dirilis bulan ini, tapi ternyata ditunda. Itu juga alasan gue kenapa mana Gan review Happiness-nya kok nggak bikin. Bukan yang nggak dibikin, cuma karena ditunda ya gue tunda juga reviewnya, dan emang lagi sibuk juga sih. Cuma ya intinya gue bakal bikin reviewnya ya, tapi bukan dalam bentuk fisik, dalam bentuk digitalnya gitu ya. Nge-review pakai format digital. Itu buat Happiness. Di bulan depan itu yang bakal gue beli itu ada Blue Lock, ada Conan nomor 16, ada Spy Family 10, ada Demon Slayer, ada Black Clover 22 ya. Jadi cukup banyak juga, harus dimanfaatkan itu Shopee Live Sale terakhir kali ya, yang masih 15.000. Nah, cuma nih ada satu hal yang gue yakin bakal menarik perhatian kalian dan termasuk gue juga. Apa itu? Jawabannya adalah Attack on Titan Bind Up Edition ya. Kalau kalian ngikutin Instagramnya Alex Media ya, kalian pasti tahu ya, mereka udah ngumumin bahwa Attack on Titan itu bakal dibuat versi omnibusnya di Indonesia ya. Tapi 2 in 1, bukan 3 in 1 kayak di Kodansha punya yang versi Inggris ya. Nah, tapi ini juga gue sempet kesel ya. Bukan kesel gimana, cuma pengumuman mereka itu harganya adalah 118.000. Gila banget menurut gue kalau harganya 118.000 ya. Kenapa gila? Soalnya gini, ukuran Attack on Titan yang akan terbit itu adalah 13 x 18 cm. Segede apa itu? Itu sebesar Record of Ragnarok ya. Jadi komik-komik terbitan Akasha lah ini, kan? Tuh 18, ini bawahnya lebarnya 13 ya. Sama seperti Ragnarok Crimson, sama seperti Akasha. Ya Record of Ragnarok maksud gua, sorry. Kalau komik standar itu ukurannya 12 x 18 ya. Jadi kalian gak usah khawatir ya, bakal jadi seperti Alice in Borderland ya. Kalau 12 x 18 sih gue bisa saranin kalian jangan beli AOT. Kenapa? Karena Alice in Borderland ini marginnya itu parah banget. Itu juga salah satu alasan kenapa gue nggak koleksi manga ini lebih lanjut, karena udah kesel banget sama cetakan yang Indo. Apa-apaan ini 12 x 18, banyak kepotong-kepotong ini tulisannya semua. Kesel intinya gue baca ini. Dan harganya juga 80.000, bisa dibilang mahal ya. Jadi intinya ya begitu. Ya, oh ya, sama juga dengan kalau Death Note perasaan, oh enggak, Death Note juga 13 x 18 tuh. Ya, jadi intinya Attack on Titan bakal segede ini. Ya, jadi sebenarnya tidak ada masalah kan kalau dilihat kan, betul. Tapi yang jadi masalah adalah harganya ya. Harganya berapa? 118.000. Ya, 118.000. Seperti yang kalian udah tahu ya, tadi udah gue bilang di awal bahwa jadi 2 volume jadi 1 volume ya. Kasarnya begini deh. 1 volume Record of Ragnarok ya. Ini itu harganya 45.000. Kalau kalian kali 2 jadi berapa? 90.000 kan. Nah, itulah yang bikin gua rada jengkel. Dari mana tambahan 28.000 itu? Dari mana? Kalian mungkin bilang kan dikasih jaket. Oke, dikasih jaket. Cuma kasarnya kalau ini bukunya dikali 2, kasarnya kita juga bakal dapat 2 cover dong. Itu cuma dapat 1 cover. Berarti masalah jaket udah impas dong. Di dalamnya ada halaman berwarna, Gan. Gini-gini, Gan. Ya, oke deh. Kasih 95 atau 100.000 dah. Maksud gua gitu. 100.000. 118.000 itu menurut gua terlalu mahal ya. Dan itu akan membuat banyak orang nggak jadi beli. Terutama yang udah punya Attack on Titan. Gua juga jujur, gua sebenarnya dengar harganya 118.000 gua segan. Serius. Kenapa makin
Begitu harga komik Indonesia. Ya kalau kasarnya mereka bisa menjamin ke depannya bakal keker terus kertasnya, mungkin masih gue pertimbangkan. Cuma enggak juga. Sepertinya kalian lihat ya. Ini Death Note itu harganya 88.000 kan. Ini itu hampir 2 volume. Itulah alasan kenapa gue bilang ya Attack on Titan bisa dong 100 ribuan gitu. Kenapa mesti 118.000 gitu. Ya, itu yang bikin gua rada-rada greget gitu ya. Kalau kalian gimana tinggalin di kolom komentar. Ya, gua sih mungkin akan beli karena banyak di antara kalian minta gua nge-review gitu ya. Cuma mungkin juga gua nggak beli karena ya serius gua bukannya gimana ya. Kalau gua kurang suka sama cetakannya dan menurut gua terlalu mahal dan gak worth, gue nggak mungkin beli dong. Kasarnya soalnya itu buang-buang duit dan harga buku 100.000 itu bukan buku murah. Kalau bukunya cuma 20.000, 30.000, 40.000-an gitu gue masih oke deh beli buat keperluan review gitu. Kalau 100.000 itu bisa gue beli sekitar 3 komik buat yang bener-bener gue koleksi gitu. Itu yang bikin gue jadi sanksi buat koleksi Attack on Titan yang Indonesia. Mending sekalian gue tabung duit gue dan gue beliin yang Colossal Edition atau yang 3 in 1. Memang di antara kalian mungkin ada yang bilang, tapi itu kan harganya jauh di atas. Betul banget, tapi kualitas mereka juga jauh di atas. Sorry aja gue harus ngomong terus terang aja di sini gitu. Apalagi yang Colossal Edition itu kan besar banget. Gitu, harganya emang gila, tapi ya emang bagus gitu cetakannya gitu. Beda dengan 118.000, gue nggak tahu cetakannya kayak gimana. Cuma ya nantilah kita lihat lagi gimana. Kalau menurut kalian gimana Attack on Titan yang edisi bind up itu, apakah kalian akan beli? Tinggalin di kolom komentar ya. Kalau menurut kalian berapa harga yang pantas sih buat Attack on Titan bind up itu gitu. Gitu dia. Oke, segitu aja video kali ini. Makasih, share juga komik apa aja yang kalian beli di kolom komentar ya. Semoga bulan depan gue bisa ngerilis lebih sering video, oke? Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.